Pernah dengar nggak sih soal standar hukum masa lalu tentang kompensasi nyawa atau yang sering disebut uang darah? Ternyata itu bermula dari kisah seorang ayah yang bertaruh nyawa untuk menebus putranya. Melalui serangkaian undian yang benar-benar menegangkan pastinya. Nah, iya. Terus, mari kita bicara soal cerita yang lebih terkenal lagi, kayak pasukan gajah yang menyerang Mekah. Anda mungkin pernah mendengarnya dan berpikir, itu cuma invasi militer biasa demi wilayah kan? Standar sejarah yang sering diajarkan memang gitu, hitam putih. Persis. Tapi gimana kalau saya katakan bahwa, menurut catatan sejarah yang kita pelajari hari ini, serangan itu sebenarnya adalah sebuah operasi intelijen. Sebuah pembunuhan terencana yang dipicu oleh ramalan astrologi. Oh, itu jenis detail sejarah yang sangat jarang dibahas di permukaan loh. Kita terbiasa melihat sejarah klasik itu ya cuma deretan tanggal, nama tokoh, perang. Kayak baca buku teks sekolah aja ya? Bener banget. Padahal kalau kita benar-benar menelusuri literatur yang ada, di balik peristiwa besar itu selalu ada motif tersembunyi. Ada intrik keluarga, perhitungan politik yang sangat kompleks. Tepat sekali. Makanya di meja kita hari ini udah menumpuk berbagai sumber. Ada transkrip kuliah sejarah Islam, analisis silsilah kuno, sampai catatan-catatan sejarawan. Dan misi kita di eksplorasi mendalam kali ini lumayan berat ya. Lumayan. Kita mau menyaring ratusan halaman silsilah keluarga dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad khusus untuk Anda. Kita mau membedah gimana dinamika politik kuno dan perseteruan keluarga membentuk Mekah persis sebelum lahirnya peradaban baru. Dan pas kita menghubungkan semua benang merah dari literatur ini, Anda pasti bakal sadar satu hal. Ada pola mekanis yang selalu berulang dalam sejarah manusia. Pola soal apa tuh? Kekuasaan, kelangkaan sumber daya, dan ketakutan para pemimpin terhadap sebuah perubahan. Wow, oke. Mari kita mulai dari akarnya dulu deh. Sebelum kita lompat ke invasi gajah atau undian maut tadi, kita perlu memetakan fondasi keluarga ini. Setuju. Garis besarnya dulu. Nah, dari tumpukan materi kita, garis keturunan Nabi Ibrahim itu kan bercabang dua. Dari istrinya, Sarah, lahir Ishak dan Yakub yang jadi nenek moyang 12 suku Israel. Jalur ini melahirkan tokoh besar kayak Musa, Daud, Sulaiman, dan Isa. Betul sekali. Terus dari istrinya yang satu lagi, Hajar, lahirlah Ismail. Dari garis keturunan Ismail inilah, lewat tokoh sentral bernama Adnan, kita menemukan silsilah yang mengarah langsung ke Muhammad. Oke, jadi silsilahnya lumayan panjang, tapi sumber kita memberikan penekanan khusus pada kakek buyut Muhammad, yaitu seorang pria bernama Amr. Ya, Amr, walaupun sejarah jarang banget pakai nama aslinya. Nah, itu dia. Dia jauh lebih dikenal dengan julukan Hashim. Jujur, pas pertama kali baca, saya mikir, apa sih yang bikin seseorang sampai diganti namanya secara permanen oleh sejarah? Semuanya bermula dari sebuah krisis besar. Jadi, Hashim itu berasal dari kata Arab, Yuhashim. Secara harfiah, artinya memecahkan atau menghancurkan. Menghancurkan apa nih maksudnya? Menghancurkan roti. Pada masa itu, Mekah dilanda tahun kelaparan yang sangat parah. Mekah itu kan lembah gersang ya. Kalau rute dagang atau cuaca buruk, kelaparan di sana berarti ancaman kepunahan. Wah, benar-benar mati kelaparan satu kota dong. Persis. Nah, Amr ini orang pertama yang ngambil inisiatif untuk memecah-mecah roti kering gandum, terus mencampurnya dengan daging dan kaldu kental buat ngasih makan seluruh penduduk kota. Bentar-bentar, saya mencoba memahami skalanya ya. Kalau cuma bagi-bagiin roti itu kan kedengarannya kayak tindakan amal biasa. Kenapa memecah roti ini begitu monumental sampai mengubah namanya? Karena ini bukan cuma ngasih makan segelintir pengemis di pojok jalan. Ini tuh operasi logistik skala kota. Konsep makanannya mirip hidangan Fatah yang ada di Mesir sekarang. Roti menyerap kaldu, jadi porsinya jauh lebih mengenyangkan buat masa yang besar. Oke, jadi efisiensi pangan ya? Betul. Mengorganisir makanan bernutrisi tinggi untuk mencegah satu kota mati kelaparan itu butuh kekayaan pribadi yang masif loh, dan pastinya kemampuan manajerial yang tinggi. Tindakan Yuhashim ini jadi simbol penyelamatan. Menarik banget. Jadi pada dasarnya dia bertindak kayak seorang CEO di tengah krisis perusahaan yang mau bangkrut. Dia langsung ambil alih. Analogi yang sangat pas. Tapi, dari catatan yang saya baca, perannya nggak cuma berhenti di dapur umum aja kan? Dia merevolusi ekonomi kota. Dia bikin 2 rute perjalanan dagang raksasa buat suku Quraisy, musim dingin ke Yaman,
musim panas ke Syam atau Suriah. Tepat. Hashim sadar kalau cuma bergantung pada sumber daya lokal Mekah, itu bunuh diri ekonomi. Dia harus mengintegrasikan kotanya dengan ekonomi global saat itu, kayak Romawi di utara dan kerajaan di selatan. Tapi, masalah berdagang di gurun masa itu kan bukan cuma cuaca, perampoknya itu loh. Gurun kan zona tanpa hukum. Nah, disinilah letak kejeniusan diplomasi Hashim. Dia pakai sistem yang disebut ILF. ILF, fakta keamanan itu ya? Ya, fakta keamanan berlapis yang dinegosiasikan Hashim dengan suku-suku Badui di sepanjang rute. Dia juga bikin perjanjian dengan kaisar dan raja di perbatasan. Gimana cara kerjanya? Kok suku-suku ini mau aja nurut? Dia nawarin semacam bagi hasil. Hashim bilang ke suku pedalaman, barang-barang kalian bakal kita bantu jual di pasar besar tanpa biaya tambahan, asalkan karavan Quraisy dijamin keamanannya waktu lewat wilayah kalian. Jadi tercipta ekosistem saling ketergantungan. Nggak ada yang merampok karena semua dapat untung finansial. Ini kayak corporate social responsibility versi kuno dong. Benar banget. Dan keuntungannya didistribusikan supaya orang Mekah nggak kelaparan lagi. Makanya manuver Hashim ini sampai diabadikan di Al-Quran, di surah Quraisy. Itu nunjukin betapa krusial sistemnya. Dia ngangkat suku Quraisy jadi pemain elit di perdagangan internasional. Secara logika nih ya, orang yang menyelamatkan kota dari kelaparan, bawa kemakmuran, seharusnya kan disembah bak pahlawan. Nggak ada penolakan sama sekali. Tapi politik nggak pernah bekerja serapi itu. Nah, itu. Siapa yang sebenarnya merasa terancam sama Hashim? Ancaman terbesar justru datang dari darah dagingnya sendiri. Hashim itu punya saudara kembar. Namanya Abd Syams. Wow, dinamika saudara kembar di lingkaran kekuasaan. Ini selalu jadi resep sempurna buat konflik besar. Sangat pekat konfliknya. Pas Abd Syams ngeliat Hashim jadi pusat gravitasi politik Mekah, dihormati karena ekonomi, dicintai karena dermawan, muncul rasa cemburu yang mengakar sangat dalam. Dia merasa berhak atas posisi itu dan mulai bermanuver merebut otoritas dari saudara kembarnya sendiri. Berarti ini bukan cuma berantem rebutan mainan pas kecil ya. Sumber kita bahkan nyebutin kalau persaingan ini diwariskan loh. Putra Abd Syams, namanya Umayyah. Dia ngambil alih rasa dengki ayahnya dan menjadikannya manifesto politik. Betul, Umayyah secara terbuka menantang pamannya, si Hashim, demi supremasi di Mekah. Coba Anda bayangkan ini. Perang saudara epik yang ratusan tahun kemudian membelah dunia Islam antara Banu Hashim dan Banu Umayyah ternyata bibitnya cuma dari cemburu personal antar saudara kembar. Sejarah memang ironis. Institusi politik raksasa dan perang ideologi seringnya cuma cangkang dari trauma dan ego keluarga yang diwariskan dan nggak pernah selesai. Dan beban untuk menjaga keseimbangan ini akhirnya jatuh ke cucu Hashim, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini menghadapi medan tempur yang beda lagi kan. Kalau Hashim lawan saudaranya, Abdul Muthalib harus berhadapan dengan skeptisisme seluruh elit Quraisy. Iya, tapi karakternya sangat mirip kakeknya. Dia dijuluki Al-Fayyad, artinya sang pemberi yang melimpah. Level kedermawanannya tembus batas sosial. Sampai ngasih makan burung di atas gunung kan? Tepat. Dia suruh orang nebar gandum di puncak gunung biar hewan liar nggak kelaparan. Tapi tantangan utamanya bukan logistik. Itu soal otoritas spiritual, proyek penggalian sumur Zam-Zam. Nah, dari materi kita, sumur ini kan dikubur rapat-rapat sama suku Jurhum yang terusir bertahun-tahun sebelumnya. Terus Abdul Muthalib dapat visi buat menggali lagi. Tapi pertanyaannya, kenapa cuma gali sumur aja ditentang keras sama kaum Quraisy? Bukannya air tambahan bagus buat semua? Anda harus ingat, di padang pasir air itu bukan cuma komoditas. Air itu kekuasaan mutlak. Oh, oke. Jadi siapa yang pegang air, dia yang berkuasa. Persis. Siapapun yang menghidupkan lagi sumur Zam-Zam, yang notabene warisan suci dekat Ka'bah, bakal monopoli otoritas keagamaan dan logistik peziarah. Elit Quraisy sadar kalau Abdul Muthalib berhasil, hegemoni dia nggak bakal tergoyahkan. Jadi mereka mencoba menghalangi dia secara fisik. Ya, mereka mendebat wilayah, mengintimidasi, dan disinilah kelemahan Abdul Muthalib terekspos. Waktu konfrontasi itu, dia cuma punya satu anak laki-laki, Al-Harith. Bener. Di Arab kuno, mau karisma Anda sehebat apa, kalau nggak punya banyak putra, Anda nggak punya semacam milisi pribadi buat melindungi hak Anda, dia rentan banget.
Kerentanan itulah yang mendorongnya bikin nazar ekstrem. Dia bersumpah kalau Tuhan memberinya 10 anak laki-laki yang tumbuh dewasa jadi benteng pelindungnya, dia bakal mengorbankan salah satu dari mereka di depan Ka'bah sebagai rasa syukur. Sumpah yang mengikat nyawa. Dan gila ya, sejarah nyatet doanya beneran terwujud. Bertahun-tahun kemudian, dia berdiri di sana dengan 10 putra dewasa. Tekanan politik hilang, tapi Tapi tagihan sumpahnya jatuh tempo. Tiba saatnya mengundi siapa yang bakal dikorbankan. metode undiannya pakai anak panah kan? Ya, nulis nama 10 putranya di anak panah. Dan yang keluar adalah putra bungsunya, Abdullah. Ya ampun, mimpi buruk seorang ayah. Di literatur, Abdullah ini digambarkan paling menonjol, paling tampan, karakternya paling baik, benar-benar anak kesayangan. Kalau kehilangan dia, Abdul Muthalib pasti hancur secara psikologis dan politis. Tapi yang bikin saya heran, elit Quraisy yang tadinya benci dia malah turun tangan ngentikan pengorbanan ini. Kenapa tiba-tiba peduli? Bukan karena kasihan loh, mereka digerakkan ketakutan komunal. Takut kenapa? Gini, Abdul Muthalib itu kan tokoh nomor 1. Kalau dia nyembelih putranya demi nazar, itu bakal jadi presiden hukum baru. Suku-suku Arab bakal merasa wajib melakukan hal yang sama kalau punya nazar. Praktek potong anak laki-laki bisa jadi epidemi dong. Betul. Mereka mencegah kehancuran masyarakat mereka sendiri. Jadi mereka pergi ke Yatrib, sekarang Madinah, buat konsultasi ke wanita bijak bernama Sahjah. Solusi Sahjah ini yang kelak ngubah hukum Arab selamanya. Sistem probabilitas pakai unta itu ya? Tolong jelaskan, ini menarik banget. Jadi Sahjah menyarankan, taruh nama Abdullah di satu sisi dan 10 ekor unta di sisi lain. Terus undi. Kalau panah milih Abdullah, tambah 10 unta lagi. Undi terus sampai panah akhirnya nunjuk pihak unta. Kalau direnungkan, ini siksaan mental banget buat si ayah loh. Panah ditarik, nama Abdullah keluar, tambah jadi 20 unta. Ditarik lagi, Abdullah keluar lagi, 30. Terus Sampai di angka 100 unta, baru anak panahnya milih pihak unta. Dan tanpa ragu, Abdul Muthalib langsung potong 100 unta itu buat tebusan. Abdullah selamat. Gila. Saya ngelihat 100 unta ini mirip kayak batas atas kewajiban atau liability cap di sistem asuransi modern. Jadi 100 unta ini diadopsi jadi standar uang darah atau diat di seluruh jazirah Arab. Tanpa ini, suku-suku bakal saling bunuh terus pas ada sengketa. Analogi asuransi yang sangat relevan. Angka itu menetapkan harga maksimal sebuah nyawa manusia yang mahal, tapi masih masuk akal buat mencegah perang suku. Standar ini bertahan bahkan sampai era Islam datang. Fondasi hukum yang lahir dari kepanikan seorang ayah. Dan jangan lupa, Abdullah yang selamat ini kelak jadi ayahnya Muhammad. Makanya Nabi pernah merujuk dirinya dengan, aku adalah putra dari 2 orang yang ditebus. Merujuk ke Nabi Ismail dan ayahnya sendiri. Puitis sekali kesinambungan sejarahnya. Tapi rentetan krisisnya belum berhenti di situ. Abdullah selamat, Muhammad lahir, tapi pas di tahun kelahirannya, kota Mekah menghadapi ancaman pemusnahan massa. Kita masuk ke tahun gajah. Versi dasarnya kan gini. Abraha, penguasa dari Ethiopia yang menguasai Yaman, bawa puluhan ribu prajurit dan armada gajah buat meratakan Ka'bah. Iya, narasi yang sering diajarkan biasanya murni sentimen agama dan ekonomi. Abraha bikin katedral raksasa di Yaman buat ngalihin peziarah dari Mekah. Karena orang Arab tetap milih Ka'bah, Abraha marah dan mau ngancurin pesaingnya. Ada momen unik pas pasukan Abraha merampas unta-unta penduduk, termasuk milik Abdul Muthalib. Waktu Abdul Muthalib nemuin Abraha, si raja ngira dia bakal nangis mohon Ka'bah diselamatkan. Tapi Abdul Muthalib cuma minta untanya dibalikin. Abraha kaget kan waktu itu? Banget. Abraha ngeledek, kok lebih peduli unta daripada tempat suci? Terus jawaban Abdul Muthalib itu epik. Aku adalah pemilik unta-unta ini, jadi aku yang melindunginya. Sedangkan Ka'bah itu, ia punya Tuhannya sendiri yang bakal melindunginya. Jawaban penuh kepasrahan tapi juga keimanan tinggi. Dan kita tahu dari teks sejarah dan surat Al-Fil, Ka'bah nggak tersentuh karena fenomena burung-burung yang menjatuhkan proyektil tanah liat terbatar. Sijil ya, menghancurkan pasukan sebelum masuk. Nah, cerita itu familiar. Tapi, waktu baca catatan sejarawan beraliran Syiah dari sumber kita hari ini, ada plot twist intelijen soal apa sebenarnya motif Abraha. Ini ngubah cara pandang saya banget. Oh, teori alternatif itu emang radikal. Disebutkan kalau motif utama Abraha
Sama sekali bukan soal merobohkan batu demi ekonomi katedral. Terus apa? Astrologi. Para ahli nujum di istananya ngebaca pertanda langit. Ada seorang bayi revolusioner yang bakal lahir di Mekah, bayi yang kelak menghancurkan kekuasaan Abraha dan ngubah tatanan dunia. Wait. Saya coba agak skeptis di sini ya. Membawa 70.000 prajurit dan gajah melintasi gurun, itu kan biayanya gila-gilaan. Apa masuk akal seorang penguasa bawa militer segede itu cuma karena ramalan astrologi? Bukannya lebih efisien kirim pembunuh bayaran aja secara diam-diam? Secara militer modern, pertanyaan Anda logis banget. Tapi kita harus mikir pakai psikologi tiran kuno yang paranoid. Pola ini berulang loh. Ingat Firaun yang bunuh bayi-bayi Israel karena takut lahirnya Musa? Atau Herodes bantai anak-anak di Bethlehem karena ramalan soal Isa? Oh ya, benar juga. Bagi penguasa absolut, kalau dia ngerasa tahtanya terancam oleh entitas yang dia belum tahu siapa spesifiknya, kirim pembunuh bayaran itu risikonya tinggi. Target bisa disembunyikan. Saya paham sekarang. Jadi, bawa pasukan raksasa buat menghancurkan Ka'bah itu sebenarnya cuma kedok. Tepat. Tujuannya buat mengisolasi kota. Dengan alasan memeratakan Ka'bah, Abraha bisa ngepung Mekah, nutup akses pelarian, nyisir tiap rumah, dan ngeksekusi bayi itu tanpa ampun. Ka'bah cuma alasan teknis biar nggak dicurigai negara tetangga. Gila, ini bener-bener kayak film thriller spionase politik. Ini misi pencarian dan penghancuran yang ditargetkan ke satu individu. Dan yang menggagalkannya adalah pertahanan udara tak terduga dari langit. Betul. Dan Abdul Muthalib tanpa sadar berhasil mengamankan cucunya. Nah, kalau kita masuk sedikit lebih dalam ke teologinya, ada elemen menarik soal kenapa burung tanah liat yang turun. Wah, apa tuh? Di sumber kita, ada istilah perjanjian Jesuit atau covenant. Nah, pas baca draft riset, saya bingung banget bagian ini. Perjanjian Jesuit. Apa hubungannya sama Ordo Katolik Serikat Yesus masa kini? Timeline-nya nggak masuk akal kan? Wajar Anda bingung. Itu sebetulnya kayak kekeliruan translasi atau penggunaan istilah spesifik dari penceramah di sumber kita. Maksud aslinya itu covenant primordial, perjanjian ilahi antara Tuhan dan umat pembawa risalah Abrahamik sebelumnya, khususnya janji yang dibawa Nabi Isa. Oke, jadi mewajibkan umat manusia menjaga kemurnian spiritual ya? Dan pada saat itu, masyarakat Arab dianggap melanggar perjanjian kuno ini. Sangat brutal melanggarnya. Mereka jatuh ke titik nadir moral. Tempat ibadah dipenuhi politeisme, perang darah antar suku nggak berhenti, sampai mempraktikkan penguburan bayi perempuan hidup-hidup cuma demi gengsi dan ekonomi. Terus apa hubungannya sama burung tanah liat atau sijil tadi? Bukannya burung itu cuma nargetin gajah Abraha? Ini poin terpentingnya. Mujizat bikin burung dari tanah liat itu kan dulunya tanda otoritas ilahi Nabi Isa. Ironisnya, ketika masyarakat Arab ngelupain perjanjian dan terpuruk dalam kebiadaban, hukuman yang datang ke arena itu juga berupa burung dan tanah liat. Wow, jadi hujan batu itu meratakan pasukan penyerang, tapi di sisi lain juga jadi peringatan keras buat masyarakat Arab yang lagi durhaka. Persis, semacam membersihkan arena dari segala arah, menghilangkan ancaman militer eksternal, sekaligus mendisiplinkan moral masyarakat Mekah di hari yang sama. Membersihkan jalan buat sang tokoh revolusioner yang baru lahir ini buat bangun tatanan baru. Astaga. Sulit dipercaya betapa kompleks lapisan sejarah ini kalau kita nggak cuma ngelihat siapa menang, siapa kalah. Mari kita rangkum sebentar perjalanan eksplorasi kita hari ini. Silahkan. Kita mulai dari krisis kelaparan, manuver brilian Hashim, mecah roti, dan bikin fakta ekonomi buat merawat Mekah. Tapi kebaikan itu memicu kecemburuan patologi saudara kembarnya sendiri. Rivalitas yang membayangi sejarah berabad-abad lamanya. Terus kita lihat Abdul Muthalib yang putus asa mempertahankan sumur sampai bikin sumpah ngorbanin anak yang ujungnya malah melahirkan sistem kompensasi 100 unta untuk cegah kepunahan sosial. Dan puncaknya, semua intrik itu mengerucut di tahun gajah. Ketakutan penguasa absolut terhadap ramalan astrologi yang memicu invasi militer masif, yang diakhiri intervensi langsung dari langit. Semuanya membuka jalan buat kelahiran sang nabi. Kalau ada satu pelajaran yang bisa ditarik, sejarah itu nggak pernah linier ya. Sejarah itu didorong empati, kecemburuan, kepanikan yang ujung-ujungnya beresonansi ribuan tahun. Nggak ada kejadian sosial yang berdiri sendiri di ruang hampa. Pasti selalu ada koneksinya. Benar banget.
Dan ini membawa saya pada satu pemikiran penutup buat Anda yang lagi dengerin sambil lanjut aktivitas ya. Mengingat raja zaman kuno rela bawa 70.000 pasukan gara-gara takut sama satu ideologi baru dari seorang bayi. Mari kita berkaca ke masa kini. Gimana tuh aplikasinya? Di era modern ini, kerajaan atau korporasi raksasa mana sih yang diam-diam merasa terancam dan bereaksi agresif banget terhadap munculnya ide-ide revolusioner dari tempat yang nggak terduga? Apakah tanpa sadar kita lagi nontonin pasukan gajah versi era digital yang lagi bermanuver? Sambil dipikirin, terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di pembedahan materi kita berikutnya.